Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maidan Zulfa dengan NIM 112111295 dari STIE Bank BPD Jateng. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang uji non-parametrik guna memenuhi tugas Applikom Statistik. Keuntungan dari menggunakan metode non-parametrik adalah yang pertama, data yang dikelola tidak harus berdistribusi normal sehingga penggunaannya bisa lebih luas penggunaannya. Lalu yang kedua, dapat digunakan untuk level binomial dan ordinal. Yang ketiga, lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti. Lalu di sini saya akan membahas tentang uji Kolmogorov-Smirnov. Lalu yang kedua, uji peringkat pertanda Wilcoxon. Lalu yang ketiga ada uji Mann-Whitney, dan yang keempat ada uji Friedman. Lalu 3 soal lainnya di latihan 5. Yang pertama, saya akan membahas contoh kasus pada uji untuk satu sampel, di mana ada uji Kolmogorov-Smirnov. Itu Smirnov bisa dipakai untuk menguji keselarasan data yang berskala minimal ordinal. Contoh soalnya di sini ada berikut. Ini adalah data sampel berat saus cabai yang diproduksi PT Saus Jaya. Di sini ada 15 data ya teman-teman. Lalu untuk pertanyaannya di sini, perusahaan ingin mengetahui apakah data di atas berasal dari populasi atau seluruh produk saus cabai yang berdistribusi normal. Untuk penyelesaiannya, kita langsung buka saja aplikasi SPSS. Di sini datanya sudah saya copy paste ya teman-teman. Langsung saja kita klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, lalu Legacy Dialog, lalu klik One Sample KS. Setelah itu, pindahkan variabel berat saus cabai ke tes variabel list. Lalu pada test distribution, pilih normal, klik OK. Maka akan muncul hasil output seperti berikut ini, di mana terdapat jumlah data beratnya 15, rata-rata 152,187, standar deviasinya 1,9708, absolutnya 0,178, positifnya 0,178, negatifnya 0,134, statistiknya 0,178, lalu yang terakhir asymmetricnya 0,200. Maka analisisnya adalah hipotesis H0 adalah distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Hipotesis H1 adalah distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Lalu pengambilan keputusannya berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Jadi analisa untuk kasus ini adalah uji untuk satu sisi, maka probabilitasnya 0,200 dibagi 2 sama dengan 0,1. Maka probabilitas diterima karena H0 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, yang kedua, saya akan membahas contoh kasus tentang uji data 2 sampel berhubungan atau dependen. Di sini ada contoh soalnya, yaitu sebuah perusahaan sedang mengembangkan suplemen penambah berat badan. Perusahaan ingin mengetahui khasiat suplemen tersebut sebelum dipasarkan secara komersial. Untuk itu, perusahaan mencoba obat tersebut secara kontinu terhadap 10 orang siswa sekolah dasar yang sudah diukur terlebih dahulu berat badannya. Selang 3 bulan kemudian, siswa-siswa tersebut diukur berat badannya lagi untuk mengetahui apakah ada peningkatan berat badannya yang nyata. Berikut ini adalah hasil pengukuran tersebut. Dalam tabel ini ada 10 data dengan 2 variabel. Lalu untuk penyelesaiannya, kita langsung buka saja aplikasi SPSS. Di sini datanya sudah saya copy paste ya teman-teman. Di sini kita klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, lalu pilih Legacy Dialog, klik 2 Related Sample, lalu kemudian akan muncul dialog seperti ini. Misalkan sudah, kita pindahkan semua variabel ke test pairs. Pada tes tipe, pilih Wilcoxon, lalu klik OK. Maka akan muncul hasil output seperti berikut. Terdapat 2 tabel range dan teks statistik. Pada tabel rank yang pertama terdapat negatif rank dengan jumlah data 2 yang
Hasil pengukuran setelah lebih kecil dari sebelum konsumsi dengan min rank 2,00 dan sum of rank 4,00. Lalu ada positive rank dengan jumlah data 8 dengan min rank 6,38 dan sum of rank 51,00. Lalu ada test dengan jumlah datanya adalah 0. Selanjutnya pada tabel tes statistik untuk nilai Z adalah min 2,408 dan asumsinya itu 0,016. Maka analisanya adalah H0 adalah suplemen tersebut tidak mempunyai efek berarti pada berat badan. H1 adalah suplemen tersebut mempunyai efek pada peningkatan berat badan. Jadi yang pertama untuk kasus ini didapat H0 ditolak karena statistik hitung lebih kecil dibandingkan dengan statistik tabel. Kemudian yang kedua H0 ditolak karena probabilitas lebih kecil dari 0,05 atau suplemen tersebut mempunyai efek yang nyata untuk menaikkan berat badan. Terlihat pada kolom asumsi untuk diuji dua sisi adalah 0,016, lalu dibagi 2 karena ini adalah uji satu sisi, maka didapat 0,08. Untuk kasus yang ketiga yaitu uji data dua sampel tidak berhubungan atau independen. Di sini ada uji Min-Whitney. Contoh soalnya, sebuah perusahaan yang bergerak dalam penjualan alat kesehatan ingin mengetahui apakah para penjualnya membutuhkan pelatihan untuk peningkatan kinerjanya. Maka dibentuklah sekelompok salesman yang diberikan pelatihan dulu sebelum melakukan penjualan. Kemudian kinerjanya dibandingkan dengan kinerja salesman yang mendapatkan pelatihan. Di sini ada dua variabel, yaitu salesman dan kelompok. Dan di sini ada 25 data. Untuk penyelesaiannya langsung saja kita buka aplikasi SPSS. Di sini datanya sudah saya copy paste. Lalu kita klik analyze, pilih non parametric test, lalu legacy dialog, klik to independent sample. Lalu akan muncul dialog seperti ini. Lalu di sini pindahkan variabel salesman ke dalam kolom tes variabel dan pada bagian grouping variabel ditulis kelompok. Lalu define group 1 diisi 1, grup 2 diisi 2. Klik continue, lalu klik OK. Maka akan dihasilkan output seperti berikut ini ya teman-teman. Terdapat dua tabel yaitu ranks dan tes statistik. Untuk tabel rank terdapat jumlah data sekelompok pelatihan yaitu 15, lalu kelompok tanpa pelatihan yaitu 10. Untuk min rank yang pertama yaitu 17,97 dan untuk sum of rank yaitu 269,50. Kemudian min rank yang kedua yaitu 5,55 dan sum of rank yaitu 55,50. Selanjutnya pada tabel tes statistik untuk nilai Min-Whitney U yaitu 0,500, nilai Wilcoxon W 55,500, nilai Z yaitu min 4,138. Maka untuk probabilitasnya adalah H0 ditolak karena probabilitasnya di bawah atau kurang dari 0,05 atau kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi. Data penjualan kelompok salesman berbeda secara signifikan. Ini terlihat pada kolom asumsi 2 tailored untuk diuji dua sisi adalah 0,000. Selanjutnya untuk kasus yang keempat yaitu uji data 3 atau lebih sampel berhubungan atau dependent. Di sini ada uji Friedman. Contoh soalnya yaitu sebuah perusahaan biskuit ingin meluncurkan 4 rasa baru dalam produk biskuitnya. Keempat rasanya tersebut terdiri dari rasa coklat, rasa stroberi, rasa keju, dan rasa kelapa. Perusahaan ini mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap keempat rasa tersebut dan kemudian dipersilahkan kepada 10 orang untuk mencicipi lalu memberikan nilai untuk setiap rasa yang ada. Nilai yang diberikan ditentukan antara 0 sampai 100. Berikut adalah hasil penilaian data-datanya ya teman-teman. Dari keempat rasa tersebut, manakah yang memiliki mutu yang sama?
Lalu untuk penyelesaiannya langsung saja kita buka aplikasi SPSS. Di sini datanya sudah saya copy paste ya teman-teman. Kita klik analyze, lalu pilih non-parametric test, legacy dialog, related samples. Lalu akan muncul dialog seperti ini. Lalu pindahkan semua variabel ke kolom test variabel. Lalu pada test tipe pilih Friedman, lalu klik OK, maka akan dihasilkan output seperti berikut ini ya teman-teman. Terdapat dua tabel yaitu rank dan test statistik. Untuk min rank pada tabel rank terdapat 4 variabel untuk masing-masing rasa. Yang pertama rasa coklat dengan min rank 3,10, strawberry 1,90, keju 3,80, kelapa 1,20. Lalu pada tabel tes statistik terdapat jumlah data sebanyak 10, chi-square 24,600, df3 sig 0,00, maka analisanya adalah H0 ditolak karena probabilitasnya di bawah atau kurang dari 0,05 atau sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Sekurang-kurangnya salah satu jenis rasa mendapatkan penilaian yang lebih besar dibandingkan sekurang-kurangnya salah satu rasa yang lain. Terlihat pada kolom asipsik untuk diuji dua sisi adalah 0,00. Lalu selanjutnya ada latihan 5. Yang nomor 1 itu menguji apakah distribusi data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika normal atau tidak. Berikut adalah data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika. Itu datanya terlihat pada soal ya teman-teman. Lalu untuk penyelesaiannya langsung saja kita buka aplikasi SPSS. Di sini datanya sudah saya copy paste. Langsung saja kita klik analyze, lalu pilih non-parametric test, legacy dialog, kita pilih satu sampel KS. Lalu pindahkan nilai statistika ke dalam kolom test variable list. Pada tes tipenya kita pilih normal, lalu kita klik OK. Maka akan dihasilkan output seperti berikut ini, di mana terdapat jumlah statistikanya itu 30 data, ratanya 73,1893, standar deviasinya 10,22344, absolutnya 0,133, positifnya itu ada 0,094. Berdasarkan uji analisa pada kasus ini adalah uji satu sisi, maka probabilitasnya 0,184 dibagi 2, maka hasilnya 0,092. Dilihat dari kolom asipsik, untuk diuji dua sisi adalah 0,184, maka H0 diterima karena probabilitas lebih dari 0,05 atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Lalu untuk latihan 5 yang nomor 2 yaitu seorang guru ingin mengetahui bagaimana respon siswa dalam belajar dengan memberikan 4 metode yang berbeda. Pada minggu pertama diberikan metode A, minggu kedua diberikan metode B, minggu ketiga diberikan metode C, dan minggu keempat diberikan metode D. Masing-masing metode dilakukan pengukuran mengenai reaksi dan keaktifan siswa dalam menerima pelajaran yang diukur dengan skala ordinal 3 kategori yaitu buruk, sedang, baik. Untuk penyelesaiannya ini soalnya ya teman-teman, data-datanya itu terlihat dalam soal. Lalu untuk penyelesaiannya kita langsung saja buka aplikasi SPSS. Di sini datanya sudah saya copy paste. Kita klik analyze, lalu pilih non-parametric test, legacy dialog, related sample, lalu pindahkan semua variabel ke kolom test variabel. Lalu pada tes tipenya kita pilih Friedman lalu OK, maka akan dihasilkan output seperti berikut ini. Di sini ada dua tabel yaitu rank dan tes statistik. Untuk yang rank terdapat means rank tiap metode A 2,03, metode B 2,83. Lalu untuk tes statistik jumlah datanya ada 20,
C-square-nya 13,630, DF-nya 3, asimsiknya 0,003, maka analisanya adalah H0 ditolak karena probabilitas di bawah 0,05 atau sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Terlihat dalam kolom asimsik. Untuk uji dua sisi adalah 0,003. Lalu untuk latihan 5 yang nomor 3, di sini ada untuk menguji apakah obat kuat berpengaruh terhadap kekuatan seseorang berlari mengitari stadion. Sejumlah sukarelawan mengitari stadion tanpa minum suplemen sebelumnya. Beberapa hari kemudian, sukarelawan yang sama dengan meminum obat kuat berlari mengitari stadion. Di sini ada data-datanya ya teman-teman. Lalu untuk penyelesaiannya kita langsung saja buka aplikasi SPSS. Di sini datanya sudah saya copy paste. Kita klik analyze, lalu pilih non-parametric test, legacy dialog, pilih 2 related sample. Kemudian pindahkan semua variabel ke dalam kolom test pairs. Lalu pada tes tipe kita pilih Wilcoxon, kemudian kita klik OK, maka akan menghasilkan output seperti ini. Terdapat 2 tabel yaitu rank dan tes statistik. Untuk jumlah data negatif rank ada 2 yang hasil pengujian sesudah lebih kecil dari sebelum konsumsi dengan mean rank 3,50. Jumlah data positif rank ada 7 yang hasil pengujian sesudah lebih besar dari sebelum dengan mean rank 5,43. Jumlah data tis yaitu ada 1 yang hasil pengujian sesudah dan sebelumnya itu sama. Lalu pada tabel tes statistik ada Z yaitu min 1,851, asumsinya yaitu 0,064. Terlihat dari 10 data ada 2 data memiliki beda-beda negatif dan 7 data bernilai positif. Maka pada kasus ini beda-beda negatifnya adalah 7, maka keputusannya adalah H0 ditolak karena statistik hitung lebih kecil daripada statistik tabel. Probabilitasnya adalah H0 ditolak karena probabilitas lebih kecil dari 0,05 atau suplemen tersebut memang mempunyai efek yang nyata untuk menaikkan kekuatan berlari. Hal ini terlihat pada kolom asumsi uji dua sisi adalah 0,064 dibagi 2, hasilnya adalah 0,032. Sekian video dari saya, apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.